Hai Sobat JDIA KPO, salam hangat dari JDIA KPU Kabupaten Tasikmalaya. Sebagaimana diketahui, menurut PKPU nomor 3 tahun 2023 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum, saat ini menjelang kampanye pemilihan umum. Menurut tahapan KPU berlangsung dari tanggal 28 November tahun 2023 sampai dengan 10 Februari tahun 2024. Menjelang tahapan kampanye, KPU RI telah menyiapkan PKPU tentang kampanye yaitu 1. PKPU Nomor 15 tahun 2023 2. Perpu nomor 18 tahun 2023 tentang dana kampanye pemilihan umum 3. Keputusan nomor 1621 tahun 2023 tentang pedoman teknis pelaksanaan kampanye pemilihan umum 4. Keputusan nomor 1622 tahun 2023 tentang biaya makan, minum, dan transportasi peserta kampanye pemilihan umum BKPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum. Peraturan komisi ini mengatur tentang kampanye pemilihan umum yang meliputi pelaksana kampanye, materi kampanye pemilihan umum, metode kampanye, pemberitaan dan penyiaran, kampanye pemilu oleh pejabat negara, kampanye dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua, larangan kampanye pemilu, koordinasi dengan kementerian lembaga pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemilihan umum, sosialisasi, dan pendidikan politik. Dalam Perpu ini dimuat kampanye pemilu diselenggarakan berdasarkan prinsip jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Materi kampanye pemilihan umum meliputi visi dan misi dari peserta pemilu yang memuat citra diri seperti nomor urut dan gambar. Materi kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam harus 1. Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun-tahun 1945. 2. Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai agama serta jati diri bangsa. 3. Meningkatkan kesadaran hukum. 4. Memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik. 5. Menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan dalam masyarakat. Materi kampanye pemilu disampaikan dengan ketentuan 1. Menggunakan bahasa Indonesia dan atau bahasa daerah dengan kalimat yang sopan, santun, patut, dan pantas disampaikan, diucapkan, dan atau ditampilkan kepada umum. 2. Tidak mengganggu ketertiban umum. 3. Memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan masyarakat. 4. Tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau pasangan calon lain. 5. Tidak bersifat provokatif. 6. Menjalin komunikasi politik yang sehat antara peserta pemilu dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat. Dalam isi PKPU nomor 15 ini, kampanye pemilu dapat dilakukan melalui metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye pemilu di tempat umum, media sosial, iklan media massa cetak, elektronik dan daring, rapat umum, debat pasangan calon, tentang materi pasangan calon, dan ketentuan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan perundang-undangan. Pertemuan terbatas dapat dilaksanakan di dalam ruangan atau di gedung tertutup, dan pertemuan virtual melalui media daring. Peserta disesuaikan dengan kapasitas gedung dengan jumlah peserta maksimal untuk tingkat nasional 3.000 orang, tingkat provinsi 2.000 orang, dan tingkat kabupaten 1.000 orang. Pertemuan tatap muka. Pertemuan tatap muka dapat dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup dan tempat terbuka. Peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan. Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan di luar ruangan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya. Pertemuan melalui media daring sebagaimana dapat dilaksanakan melalui aplikasi pertemuan tatap muka virtual, penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum
dapat berbentuk selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum makan, kalender, kartu nama, PIN, alat tulis, dan atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemasangan alat peraga kampanye pemilu di tempat umum meliputi reklame, spanduk, dan umbul-umbul. Lokasi pemasangan alat peraga kampanye pemilu diatur oleh KPU sesuai dengan tingkat kewenangannya. Larangan kampanye pemilihan umum, bahan, dan alat peraga kampanye dilarang ditempelkan di tempat umum yaitu tempat ibadah, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, meliputi gedung, halaman sekolah, dan perguruan tinggi, gedung, atau fasilitas milik pemerintah, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, dan taman, dan pepohonan. Tim kampanye pemilu dilarang mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun-tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu yang lain, menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat, mengganggu ketertiban umum, mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan peserta pemilu yang lain, merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye pemilu peserta pemilu, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, membawa atau menggunakan tanda gambar dan atribut selain dari tanda gambar atribut peserta pemilu yang bersangkutan, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. PKPU nomor 18 tahun 2023 tentang dana kampanye pemilihan umum. Peraturan komisi ini mengatur tentang dana kampanye pemilihan umum yang meliputi pembukaan rekening khusus dana kampanye, mekanisme penyusunan laporan awal dana kampanye, laporan pemberi sumbangan dana kampanye, laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang harus dilaksanakan oleh peserta pemilihan umum, waktu pelaporan dana kampanye, sistem informasi kampanye dan dana kampanye SIKADK, audit laporan dana kampanye, tanggapan masyarakat, dan formulir yang digunakan untuk pelaporan dana kampanye. Dana kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang dipergunakan peserta pemilu untuk membiayai kebutuhan kampanye. Semua kebutuhan biaya kampanye peserta pemilu ditampung di rekening khusus dana kampanye atau disingkat RKDK. Rekening RKDK dipisahkan dari dana rekening keuangan partai politik atau rekening pribadi peserta pemilu dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan kampanye. Dana kampanye bisa dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan badan usaha non-pemerintah. Tahapan dana kampanye pemilu meliputi pembukuan dana kampanye, pelaporan dana kampanye, dan audit dana kampanye. Untuk keperluan pelaporan dana kampanye, pihak peserta pemilu menunjuk satu orang penghubung yang bertugas berkoordinasi dengan KPU sesuai dengan tingkatannya dan menyampaikan laporan dana kampanye. Laporan dana kampanye partai politik peserta pemilu terdiri dari LADK atau laporan awal dana kampanye, LPSDK atau laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, LPPDK atau laporan dan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Semua laporan keuangan dana kampanye akan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atau KAPI. KPU mengumumkan hasil audit dana kampanye pada papan pengumuman dan laman KPU. Masyarakat dan pemantau pemilu yang telah terakreditasi oleh Bawaslu dapat berperan serta mengawasi pelaporan dana kampanye. Keputusan KPU nomor 1621 tahun 2023 tentang pedoman teknis pelaksanaan kampanye. Dalam pedoman teknis diatur fasilitasi pelaksanaan metode kampanye pemilihan umum oleh KPU. Isi dari pedoman teknis adalah spesifikasi ukuran papan reklam elektronik yang dipasang di Videotron, spesifikasi ukuran baliho, spesifikasi fasilitas iklan kampanye pemilu, dalam fasilitasi bahan kampanye oleh KPU. Peserta pemilu menyerahkan desain kepada KPU sampai batas waktu yang telah ditentukan berpedoman pada aturan pedoman teknis yang telah ditentukan pada keputusan KPU nomor 1621 tahun 2023
Keputusan KPU nomor 1622 tahun 2023 tentang biaya makan, minum, dan transportasi peserta pemilihan umum. Dalam putusan ini KPU menetapkan biaya makan, minum, dan transportasi peserta kampanye pemilihan umum paling banyak sama dengan standar biaya daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Semua biaya makan, minum, dan transportasi peserta kampanye pemilihan umum tidak diberikan dalam bentuk uang kepada peserta kampanye pemilihan umum. Demikian peraturan tentang kampanye yang telah dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Selengkapnya silakan download di jdihkpu.go.id.